Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Wahyu, berjumpa kembali dalam acara Bincang bersama Sahabat Wahyu episode ke-12. Malam ini kita akan membahas tentang Omnibus Law, kerjaan orang besar ditolak rakyat. Undang-undang yang telah diberi nomor menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu memuat naskah yang diserahkan kepada DPR pada tanggal 14 Oktober lalu. Kemudian ada dua pakar hukum yang menyebutkan bahwa banyak kejanggalan yang terjadi di undang-undang ini gitu. Salah satunya adalah dari pakar hukum tata negara Bivitra Susanti. Beliau menambahkan bahwa ugal-ugalan karena ingin cepat sampai, segala cara dihalalkan supaya undang-undang ini cepat ada. Buahnya adalah karena memang dalam proses legislasi dalam sepanjang sejarah Indonesia, ini yang paling buruk, kata ujar Bivitri kepada wartawan BBC News Indonesia, Selasa 3 November 2020. Itu narasi awal dari saya. Sebelumnya, saya akan mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk sahabat Wahyu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, sehat Bung Rocky. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Bung Rocky. Kita ketahui bersama Bung Rocky bahwa undang-undang ini telah diteken atau ditandatangani oleh Presiden. Pertanyaan pertama Bung Rocky, sebenarnya Omnibus Law ini gagasan siapa Bung Rocky? Ya, kalau dicari siapa yang menggagas, ini memang agak sulit menyebutkan nama gitu. Karena tentu kita tahu orang-orang yang menggagas ini bukan orang sembarangan. Artinya orang-orang yang punya kepentingan besar. Ya. Dan punya ambisi besar untuk menggolkan sebuah undang-undang yang tentu untuk kepentingan mereka. Kenapa saya mengatakan kepentingan mereka? Karena kalau diukur apakah ini kepentingan rakyat atau kaum, bahasanya sih undang-undang cipta kerja, kaum pekerja, ternyata ditolak oleh kaum pekerja gitu. Artinya memang ini undang-undang ini bukan untuk kaum pekerja. Artinya kita setelah ada penolakan itu kita bisa meyakinkan bahwa undang-undang ini ternyata bukan untuk kepentingan kaum pekerja dan bukan untuk menguntungkan pekerja atau kaum buruh. Karena mereka sendiri menolak. Berarti undang-undang ini dari awal ini bukan gagasan kaum buruh. Padahal biasanya kalau gagasan kaum buruh kan pasti dia mengusulkan itu lewat DPR. Nah ini justru undang-undang ini bukan lewat DPR, tetapi lewat pihak eksekutif dan lewat Presiden kan langsung itu. Jadi disampaikan bahwa tanggal 20 Oktober itu Presiden pidato pertama saat pelantikan sebagai jabatan Presiden kedua, dia memperkenalkan istilah Omnibus Law itu. Jadi ini mulai terkenalnya di situ, tetapi tentu tidak saat itu. Pasti ada orang-orang atau pihak-pihak yang mendorong gagasan ini dengan kepentingannya sehingga didoronglah undang-undang ini. Nah kalau saya melihat kita bisa melihatnya di situ karena memang ternyata prosesnya tarik-menarik dan pasti kekuatannya besar karena memang nampak ini didorong begitu cepat. Artinya ini tidak sekedar bisik-bisik ya Bung Rocky ya, tapi didorong ya? Ya kalau bisik-bisik mungkin jadi gosip itu, tidak pernah terjadi gitu kan. Kalau ini kan terukur sekali itu. Kalau tadi dibahas dari pidato tanggal 20 Oktober, kemudian 2 bulan kemudian langsung terbentuk Satgas itu ya, Satgas Omnibus Law yang dia akhirnya menyiapkan dan menghasilkan bahkan bisa mendorong dikeluarkannya Surpres itu surat Presiden untuk membahas RUU itu gitu. Artinya Satgas ini bekerja serius itu. Dan itu saya lihat waktunya cuma 2 bulan karena kan Satgas dibentuk 16 Desember, kemudian Februari dia sudah tanggal 12 Februari dia sudah berhasil mendorong Presiden menandatangani Surpres untuk membawa RUU Omnibus Law itu beserta naskah akademiknya itu dibawa ke DPR untuk dibahas. Artinya ada tekanan ataupun istilah kejar tayang ya Bung Rocky ya? Ini kerjaan serius, kerjaan besar kalau menurut saya. Kan kalau tidak besar mungkin kerjanya malas-malas juga itu, lambat-lambat juga. Artinya kalau tadi bilang bukan sekedar bisik-bisik, betul ini bukan sekedar bisik-bisik. Ini ada dorongan besar sehingga waktunya cepat. Coba bandingkan ada banyak undang-undang yang lain kan jalannya lambat sekali gitu. Iya. Nah, gitu. Undang-undang apa ya kita
pernah lihat undang-undang keluarga misalnya, undang-undang, wah itu sampai sekarang nggak jelas. Undang-undang minuman beralkohol, minol misalnya, sampai sekarang kan, kenapa dia lebih lambat? Ya karena tidak ada yang mendorong. Nah gitu posisinya. Baik Bung Rocky, kira-kira siapa saja yang terlibat Bung Rocky dalam mulai dari rancangan sampai undang-undang ini disahkan gitu? Ya kalau saya melihat begini ya, ini setidaknya di catatan saya itu ada 4 poin penting dalam konteks ini undang-undang ini. Yang pertama memang ini gagasan dari orang-orang besar, dan gagasannya besar karena mengumpulkan 79 undang-undang dijadikan satu. Jadi satu istilah omnibus law itu ya di situ digabungin jadi satu. Itu ada 79 undang-undang, dan itu tentu gagasan besar ini dilakukan oleh orang besar. Orang-orang besar lah, tidak mungkin orang-orang rakyat biasa ini, tidak mungkin. Kaum buruh juga nggak mungkin lah. Orang-orang besar yang punya kepentingan besar. Kalau kepentingannya kecil, ngapain dia sibuk-sibuk ngurus itu? Jadi ini kalau saya gagasannya gagasan dari orang-orang besar. Kemudian melibatkan dan dikerjakan oleh orang-orang besar. Indikasinya apa? Pernyataan statementnya dikeluarkan oleh orang besar, orang nomor 1 di Republik ini, presiden kan, perkenalkan di awal. Kemudian tentu melibatkan untuk penyusunan naskah akademik, melibatkan orang-orang besar juga, para ahli itu pasti itu, akademisi dan seterusnya. Kemudian pembahasannya sebelum dibawa ke DPR itu kan dibahas DPR bersama pemerintah. Pemerintah itu kan diisi oleh orang besar juga, yaitu para menteri itu. Ya. Menteri terkait yang terkait dengan undang-undang ini. Oh, banyak menteri yang terkait ini. Tidak hanya satu menteri yang cukup. Ya? Makanya saya bilang ini kerjaan orang besar semua ini. Dari menteri Menko perekonomiannya terlibat, menteri keuangan terlibat, menteri ketenaga kerjaan tentu kan gitu, menteri investasi atau maritim dan investasi itu juga terlibat untuk ikut membahas ini dan seterusnya. Ibaratnya semua menteri terkait itu pasti terlibat di sini. Artinya memang ini pekerjaan orang-orang besar, para menteri, bukan pekerjaannya mahasiswa ini. Gitu. Nah, walaupun nanti di ujungnya mungkin kualitasnya dengan kualitas tesis dari mahasiswa mungkin kita bisa membandingkan. Kalau mahasiswa itu salah bisa nggak lulus itu, jadi bisa dipersoalkan. Ini level negara ini, undang-undang di level lembaran negara sudah diundangkan di lembaran negara, kemudian diakui ada kekeliruan gitu. Nah, ini kan luar biasa itu. Ya nggak tahu siapa yang menandatangani juga itu, apakah nggak sempat baca gitu kan. Ini juga persoalan karena dulu pernah ada kisahnya menandatangani tidak membacanya. Nah ini diulang lagi nih di ini kejadiannya. Dan ini kalau saya ukur tadi dari gagasannya dikeluarkan oleh orang-orang besar dan kepentingan-kepentingan besar, dikerjakan oleh orang-orang besar melibatkan banyak menteri, dan jangan lupa ada juga melibatkan 575 anggota DPR yang terhormat. Oh, bukan sedikit orang itu. Dan kita yakin tuh anggota DPR nggak mungkin kerja sendirian, pasti dia melibatkan staf ahlinya. Berarti yang terlibat makin banyak lagi. Staf ahlinya kan tentu bukan orang-orang bodoh gitu, orang-orang hebat juga itu. Gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ini pekerjaan besar sekali nih. Jadi kalau saya bilang dari gagasannya, terus melibatkan orang-orang besar, kemudian dibahas juga oleh orang-orang besar, sampai bukan hanya sekali membahas. Itu kalau di catatan saya itu ada 64 kali pembahasan gitu ya, sampai dia disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 yang nanti akan diundangkan oleh ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan pada 2 November itu. Artinya memang ini kerja cepat semua. Nah ini ya kualitasnya yang kita pertanyakan. Karena betul ini pekerjaan orang besar, melibatkan banyak orang-orang besar, melibatkan biaya yang besar, ini yang belum saya sebut ini. Ya, wah. Betul. Berapa kira-kira anggaran atau energi apa saja yang dilakukan terkait untuk mengesahkan undang-undang ini? Ya kita ketahui untuk mengesahkan undang-undang itu kan uang yang digunakan itu kan uang rakyat juga, Bung Rocky gitu. Ya, ya kalau kita lihat
dari mulai gagasan, kemudian sampai keluar surpres gitu, sampai dibawa ke DPR, kemudian dibahas oleh DPR dan menteri terkait ya. Itu kan berarti melibatkan banyak pihak. Mulai dari kalau boleh saya bilang ya, menteri itu termasuk staf ahlinya pasti dilibatkan, staf-stafnya dilibatkan, bahkan bukannya staf, sopirnya pun pasti dilibatkan kan untuk ngantar dia pergi ke DPR dan seterusnya. Ya. Nah, di DPR juga sama, anggota DPR pasti dia melibatkan juga staf ahlinya, termasuk mungkin sopirnya juga dia libatkan. Di dalam pembahasan coba kita lihat gedung ruangan berapa meja yang dipakai, kursi yang diduduki, berapa listrik yang dia pakai itu. Dan itu semua akan dibayar oleh uang rakyat. Jadi mereka itu bekerja dibayar dengan biaya dari uang rakyat semua. Nah ini yang saya bilang luar biasa energi yang dikeluarkan oleh negara ini dan menggunakan uang rakyat untuk membuat undang-undang ini. Yang ujungnya ditolak oleh rakyat. Nah, ini baru dari segi energi yang dikeluarkan. Nah kalau dari segi anggaran, saya coba mencari data di DPR untuk yang berapa sih biaya membuat undang-undang Omnibus Law ini, tidak ketemu itu angkanya berapa. Tetapi kalau kita merujuk kepada angka-angka yang umum sebelumnya untuk membuat suatu produk undang-undang, nah itu kita bisa lihat rata-rata anggarannya itu kalau kita buka di laman teropongsenayan.com itu. Ya. Itu ternyata di tahun 2016, 2018 itu kalau satu produk undang-undang itu antara 2,4 miliar atau sampai di 3,8 miliar untuk satu produk undang-undang. Itu undang-undang biasa. Dan itu pada tahun 2016? 2016, 2018. Nah, itu. Nah, kita nggak tahu yang 2019-2020 ini kan berapa itu. Apalagi ini bukan undang-undang biasa ini, undang-undang BAS ini kan. Nah, ini tentu mungkin bisa jadi lebih besar dari itu. Tapi kita kan tidak ingin menduga-duga ya. Tapi memprediksi boleh-boleh saja. Kan tidak mungkin dia lebih rendah dari yang dulu mungkin. Nah, termasuk hal-hal lain yang memang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pasti energinya jauh lebih besar. Biayanya juga besar, energinya juga besar. Dan ini pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang besar, tentu melibatkan biaya yang cukup besar. Nah, ini yang kita sayangkan hasilnya gitu. Hasilnya, kalau tadi dibilang oleh pakar tata negara mengatakan ugal-ugalan, ya kalau saya bilang memang ya kalau ugal-ugalan kan supir yang biasa melakukan supir ugal-ugalan kan supir angkot ya, sama Metro Mini. Ya mungkin karena pingin kejar setoran gitu. Jangan-jangan itu undang-undang ini juga karena ingin kejar setoran. Siapa? Ya tentu kita tidak tahu, pihak-pihak yang punya kepentingan besar itu yang bisa kita deteksi. Baik, artinya memang sebenarnya normalnya Bung Rocky untuk membuat undang-undang itu waktunya berapa lama sih Bung Rocky? Kita ketahui ini kan sangat singkat ya, kalau dari mulai Oktober 2019 sampai kemudian saat ini disahkan gitu kan. Itu kira-kira apakah memang terlalu cepat atau normal atau bagaimana memang standarnya undang-undang itu dibuat Bung Rocky? Ya kalau menjadikan 76 undang-undang menjadi satu gitu. Kalau lihat beban ide besarnya, kemudian pekerjaan besarnya ini sangat cepat gitu. Makanya dibilang ugal-ugalan itu. Coba bayangkan ya, saya pernah terlibat membahas undang-undang otonomi khusus Papua itu. Itu kan berbulan-bulan itu, lama sekali. Undang-undang Aceh juga berbulan-bulan, lama sekali. Karena apa? Itu biasanya dibahas pasal per pasal, kemudian diminta pendapat para ahli gitu ya. Ditampilkan di layar. Kalau ada yang dikoreksi dikasih catatan, dilingkari, kemudian dikasih garis merah, nanti dibahas lagi. Itu untuk membahas satu pasal itu bisa sehari mungkin dapat satu pasal atau dua pasal. Ini bayangkan ini, ada ribuan halaman. Saya tidak yakin memang semua membacanya gitu. Saya itu coba membaca 2 hari, 3 hari waktu itu membaca itu. Tidak selesai juga itu. Padahal itu kan saya cari pasal-pasal yang mungkin krusial saja. Ya tentu pekerjaannya sangat besar, sangat berat. Jadi kalau dengan jumlah halaman yang terakhir diserahkan DPR kepada pemerintah itu 812, itu yang diserahkan oleh sekretariat DPR. Gitu.
812 halaman, kok jadi 1187 halaman. Yang menjadi polemik itu sebelumnya juga itu ada perubahan-perubahan halaman terus gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau perubahan-perubahan halaman ketika masih dibahas, kita maklum. Karena kan masih tadi ada copot pasang gitu ya, pasal ada yang dipotong. Tapi kalau sudah disahkan gitu ya, kemudian sudah diserahkan kepada presiden gitu ya, apalagi sudah ditandatangani gitu, kemudian masih ada pasal yang aneh gitu. Nah, ini justru kita mempertanyakan ada banyak keanehan di negeri ini, termasuk undang-undang ini. Gitu. Nah, ini kalau menurut saya ini wujud praktek pemerintahan yang sangat buruk, di mana diakui sendiri oleh pihak istana mengatakan bahwa Menteri Sekretariat Negara itu mengatakan diakui ada kekeliruan atas undang-undang yang sudah ditandatangani Presiden dan dimuat di lembaran negara. Itu artinya benar, Bung Rocky, kesalahan-kesalahan ini terjadi ya, Bung Rocky, dan itu diakui ya? Ya, cuma memang diakui bahwa itu hanya sifatnya administratif. Nah, tapi coba buka di saya membaca di berita di CNN. Ya. Ini saya membaca itu Menteri Sekretaris Negara itu mengakuinya. Cuma mengakui ada kekeliruan. Hanya dia mengatakan kekeliruannya sifatnya administratif dan bisa diperbaiki. Nah, saya itu membayangkan begini. Ini undang-undang sudah ditangani oleh banyak orang dan bukan orang-orang sembarangan, orang-orang besar. Termasuk juga sudah dibaca oleh 575 anggota dewan. Itu kan kalau semua membaca, itu kan seharusnya enggak boleh ada salah ketik lagi itu, enggak boleh ada pasal yang salah. Kalau semuanya membaca, pasti ketemu itu. Kecuali kalau cuma satu orang yang membaca gitu. Nah, itu pasti ketemu. Nah, ini coba saya membayangkan begini. Seandainya yang ada pasal yang tidak sinkron, misalnya pasal 5 dan pasal 6. Karena di pasal 5 itu tidak ada ayat 1A, enggak ada itu. Karena pasal 5 enggak ada ayatnya. Tapi di pasal 6 itu disebutkan merujuk pada pasal 5 ayat 1A. Itu lucu banget itu. Ini mungkin baru terjadi di dunia ini ya, undang-undang di Indonesia itu. Mungkin kalau di negara lain mungkin sudah dikontrol betul itu. Dan ini levelnya level negara loh. Kalau itu misalnya perdes, misalnya peraturan desa gitu ya, bukan undang-undang gitu. Berarti yang salah mungkin sekdesnya lah gitu ya. atau yang membahas kepala desa yang salah gitu kan. Artinya kan kalau itu yang mengontrol cuma sedikit orang, yang membaca juga cuma sedikit orang, yang membahas juga sedikit orang. Ya desa lah, level desa kan sedikit. Artinya kalau ada kesalahan mungkin kita maklumi gitu. Tapi ini sifatnya undang-undang, skalanya bukan skala kabupaten, bukan skala provinsi, tapi skala negara. Yang dibahas oleh, tadi saya bilang orang-orang besar, ada sekian menteri yang terlibat, ada 575 anggota dewan yang terlibat ikut, gitu, bahkan memberikan suaranya, persetujuannya, gitu. Nah kalau dia menyetujui itu kan berarti dia harusnya dengan firm bahwa itu sudah benar, gitu. Nah, sama dengan tadi saya menyinggung anak mahasiswa, kalau dia ingin membuat tesis gitu ya, atau membuat skripsi, itu kan diuji oleh sekitar berapa guru besar tuh, mungkin 4 atau sampai 6 gitu. Itu pun dia harus membuat sebagus-bagusnya kan. Itu pun nanti saya dikoreksi dan dia perbaiki lagi. Nah, itu hanya dikoreksi oleh 6 guru besar. Nah, ini yang mengoreksi kan sekian banyak, ada 575 anggota dewan yang terhormat. Itu bukan anggota dewan sembarangan itu. Karena di belakang ada kata yang terhormat. Nah, gitu. Dan dia juga dilengkapi dengan staf ahlinya. Nah, staf yang ahli, bukan ahli staf. Kalau ahli staf itu kan orang yang keahliannya jadi staf terus gitu. Kalau staf ahli memang orang pintar yang dijadikan staf. Gitu. Nah, ini beda ini. Jadi kalau saya lihat memang ini produk yang sangat buruk. Jadi kalau poin saya itu, poin keempat itu ini hasil produk yang sangat buruk. Dan hasil buruk itu berubah-ubah jumlah halamannya. Setelah diteken kok masih ada setelah dimuat di lembaran negara ini, lembaran negara ya nih. Ini bukan dimuat di koran atau di mana, di lembaran negara. Ini resmi sekali oleh sebuah negara. Kok masih ada kekeliruan? Artinya apa? Level men-scanning, mengecek itu nampaknya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak serius melihatnya itu. Padahal ini pekerjaan besar, biayanya tentu tidak sedikit, besar juga, dan ini karya orang-orang besar.
Dan di luar gitu, di luar ini kan undang-undang ini dipermasalahkan oleh mahasiswa dan rakyat ini dan para pekerja, para buruh. Dipersoalkan oleh mereka. Artinya semestinya dengan di demo dan dipersoalkan, mereka harusnya lebih hati-hati gitu. Jangan sampai ada kesalahan. Ternyata lebih kalau bahasa tadi ugal-ugalan itu ya. Nah, kalau saya lihat mungkin praktek pemerintahan yang buruk sekali gitu di level pemerintahan ini gitu. Nah, karena level negara pun bisa membuat hasil produk undang-undang yang sudah dimasukkan di lembaran negara masih ada pasal yang aneh gitu. Bahkan ada yang disebutkan di pasal 230 sekian itu disebutkan tadi ada yang aneh juga itu. Disebutkan pengertian minyak dan gas bumi adalah minyak bumi dan gas bumi gitu. Ini pengertian yang aneh, ngapain itu dimasukkan di situ? Artinya apa? Nampaknya undang-undang yang besar ini kepentingannya besar, energinya besar, biayanya besar, dikerjakan oleh banyak orang-orang besar, ternyata kualitasnya tidak sebaik yang kita bayangkan. Dan itu tentu sudah ditolak oleh pekerja, juga ditolak oleh para mahasiswa dan tentu publik menolaknya. Nah, ini menandakan apa? Kalau mahasiswa menolak, buruh menolak, padahal buruh sendiri yang harusnya bersyukur ada undang-undang ini. Kalau mereka menolak, harusnya kita bisa berargumen bahwa memang mereka tidak membutuhkan undang-undang ini. Nah, tentu kembali undang-undang ini sebenarnya kepentingan siapa? Itu posisinya. Baik Bung Rocky. Artinya ini mengkonfirmasi ya Bung Rocky bahwa memang undang-undang ini tidak hanya mengalami kesalahan teknis administratif semata, tapi di situ terdapat kesalahan salah ketik di sejumlah pasal, bahkan ada beberapa pasal yang salah rujukan begitu Bung Rocky. Yang ini tadi substansi. Ya. Jadi, substansial, bukan hanya administratif. Nah, gitu maksudnya. Bung Rocky, ini ada salah satu sahabat Wahyu yang bertanya gitu, bahwa penolakan ini terjadi sangat masif yang pertama, kemudian setelah ditandatangani pun gitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu langsung mendaftarkan uji materi sejumlah pasal gitu, karena memang terkait klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang Omnibus Law tersebut ke Mahkamah Konstitusi, karena bahwa terdapat pasal-pasal yang memang sangat merugikan para tenaga kerja, misalnya terkait outsourcing, kemudian upah minimum yang diterima, dan sampai hak cuti dan sebagainya. Nah, bagaimana Bung Rocky menanggapi hal tersebut? Iya, ini kan pendapat publik ya. Pendapat publik itu biasanya jujur, karena mereka kan sesuai dengan kepentingan mereka. Ya. Jadi apa kepentingan mereka, itulah yang ingin disampaikan. Nah, kalau kita lihat bahwa mereka terutama serikat pekerja dan mereka buruh ya mengajukan judicial review, sebenarnya ini sudah seperti keinginan pemerintah si pembuat undang-undang. Kalau kalian tidak setuju, lakukan saja judicial review. Dan sebenarnya kita menilai dari beberapa kejadian hasil judicial review itu juga tidak efektif untuk diterapkan. Bahkan mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan harapan mereka keputusannya. Nah, kenapa demikian? Karena memang di MK itu kan menilai dan membandingkan antara yang tertulis dengan isi dengan konstitusi. Kan dia hanya menghukumi itu. Dia tidak tahu psikologi masyarakatnya, kerugian, kesulitannya apa, kenapa mereka menolak, itu kan tidak sampai terbaca ke sana. Yang dibacakan adalah pasal per pasal dan diadu dengan konstitusi, begitu saja. Nah, ini yang mungkin kalau menurut saya pertama ada persoalan serius dalam konteks pembuatannya, yaitu tidak melibatkan aspirasi publik. Seandainya kalau aspirasi publik itu dia diakomodir sejak dalam pembahasan, tentu tidak akan ada penolakan. Artinya apa? Kalau pembahasan ini, kemudian suara publik itu didengar, oh ini pasal ini cocoknya dengan publik ini. Dari pihak pemerintah mengakomodir ini, akhirnya ditemukan, oh pasalnya jadinya begini. Ini sesuai keinginan publik. Karena kan undang-undang ini dibuat untuk kepentingan mereka, misalnya gitu. Nah, ini nampaknya tidak terjadi. Seandainya itu komunikasi itu, prosesnya itu jalan, tentu rakyat nggak perlu, ataupun mahasiswa dan buruh nggak perlu demo, karena keinginan mereka cocok dengan undang-undang itu.
atau kepentingan-kepentingan mereka terakomodir di undang-undang itu, sehingga mereka begitu lahirnya undang-undang, wow senang, keinginan mereka terpenuhi dan terakomodir. Bahkan yang saya beberapa kali bilang harusnya kalau memang undang-undang Cipta Kerja ini memang untuk kepentingan buruh dan memang betul bermuatan untuk menguntungkan buruh, semestinya para buruh itu tidak demo, tapi mereka syukuran. Mereka iya harusnya karena kalau memang betul-betul menguntungkan mereka, mereka syukuran lah. Kalau perlu didoakan lah orang-orang yang membuat undang-undang ini supaya masuk surga semua kan gitu. Nah, tapi kan yang terjadi bukan doa supaya baik, diumpat-umpat nih mereka ini kan gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya undang-undang ini tidak menjadi mengakomodir kepentingan para pekerja, buruh dan masyarakat. Justru mereka menolak. Nah, ini kalau di apakah kita bilang begini Bung Rocky, ketidakdemokratisan di dalam sistem demokrasi itu ya seperti ini. Demokrasi itu kan ada istilah tirani minoritas, itu posisinya. Jadi posisi anggota dewan yang ada di DPR itu, mereka yang sedikit tadi itu memiliki kekuasaan yang untuk mengesahkan tadi gitu. Dan disitulah sebenarnya fungsi keterwakilan rakyat itu tidak terwakili, dan fungsi artikulasi untuk menyampaikan suara dari rakyat juga tidak dikeluarkan, tidak disampaikan. Jadi di sini yang bermain peran adalah yang paling besar adalah oligarki. Siapa oligarki? Oligarki adalah pihak yang sedikit dalam tubuh pemerintahan, tapi bisa segelintir orang itu bisa mempengaruhi kebijakan negara demi kepentingan, dua kepentingannya. Kepentingan kekuasaan, menjaga kekuasaan mereka, kedua atau kepentingan politik, yang kedua adalah menjaga kepentingan bisnis mereka. Jadi dua ini yang saya lihat lebih besar dibanding kepentingan rakyat daripada menguntungkan para buruh, tetapi justru nampaknya ini lebih berat kepada kepentingan para pengusaha dan kalau boleh dibilang para oligarki, karena undang-undang ini nampaknya diinisiasi oleh segelintir orang yang orang-orang itu punya pengaruh besar, orang-orang besar yang bisa menggerakkan juga orang-orang besar dan juga bisa menggerakkan juga sumber dana yang besar, yang akhirnya lahirlah undang-undang yang sangat luar biasa ini, tetapi justru merupakan produk yang kurang baik. Dan bahkan mungkin kalau dibilang tadi ugal-ugalan, kalau saya bilang ini merupakan praktek pemerintahan yang buruk atau istilah saya bad governance, atau bahkan mungkin kalau tidak buruk mungkin bisa dibilang jorok gitu ya. Karena apa? Ya harusnya nggak keluar seperti itu, kok aneh sekali gitu. Nah, itu praktek yang buruk sekali. Nah, oleh karenanya undang-undang ini semestinya ditolak oleh rakyat, tetapi juga dilakukan judicial review. Nah ini jalur yang mereka bisa tempuh lah. Nah, normalnya harusnya tidak sampai ke sana. Harusnya kalau pemerintah ini demokratis, mendengarkan suara rakyat, harusnya tidak sampai ada perseteruan di jalan, tidak ada perseteruan di Mahkamah Konstitusi. Harusnya baik-baik aja. Nah, ini menunjukkan ada proses praktek pemerintahan yang buruk dalam pembuatan undang-undang, termasuk sampai ke taraf pengesahan, sampai ke taraf penandatanganan, dan sampai ke taraf dimuatnya di lembaran negara. Beruntun ini nampaknya. Nah ini menurut saya ini hanya terjadi di Republik ini nampaknya undang-undang ini. Mungkin itu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup Bung Rocky. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi sekarang yang memang di mana undang-undang tersebut sudah disahkan, ditandatangani, dan ya ini akan ke depannya akan dilaksanakan begitu Bung Rocky. Kira-kira apa yang harus ya sahabat Wahyu misalkan atau pihak-pihak baik itu individu, masyarakat untuk apa ya menjalani undang-undang ini harus seperti apa ke depannya Bung Rocky? Ya, tentu masyarakat harus kita edukasi, menolak, tetap menolak, tetapi dengan cara yang elegan, tidak sampai melakukan anarki. Kedua, menggunakan jalur hukum itu sudah baik ya. Ya, tentu itu biar dilakukan, tetapi menolak di parlemen jalanan, menekan pemerintahan untuk menunda atau membatalkan ini. Itu harus dilakukan. Karena nampaknya sudah tidak didengar lagi itu aspirasi di DPR, nampaknya DPR nggak mendengar lagi. Di aspirasi di pemerintah juga nampaknya presiden tidak mendengar lagi suara
dari mahasiswa, bahkan informasinya tidak lagi juga mendengar suara MUI kan, para ulama gitu. Bahkan disuruh udahlah yang pihak-pihak yang nggak setuju atau itu suruh ajukan ke MK saja. Ini artinya memang pinginnya konflik gitu, konflik ini dibawa ke MK. Jadi sebenarnya tidak diselesaikan dengan wisdom, tidak diselesaikan dengan kepemimpinan yang mengayomi rakyatnya, tetapi justru ingin mengajak sengketa dengan rakyatnya di MK. Ini MK itu kan sebenarnya lembaga sengketa antara rakyat dengan penguasa dalam hal pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Nah ini tentu kita sangat sesalkan. Ya tentu rakyat yang punya kekuasaan kan di dalam negara demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat. Di negara manapun negara kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Ya dia kalau rakyat merasa berkuasa, menganggap pemerintahannya ini tidak amanah, harusnya dia ingatkan. Karena kalau sudah rakyat bergerak di jalanan terus-menerus kemudian tidak lagi didengar, bisa menimbulkan distrust atau hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah, kalau distrust ini dibiarkan terus-menerus tadi bisa menjadi disobedient tadi. Mereka bisa melakukan pembangkangan publik gitu. Nah, kalau saya lihat pembangkangan publik itu sudah ada yang mulai itu. Adanya pembangkangan di beberapa Pemda itu kan. Iya, betul. Ada beberapa provinsi yang walaupun sudah ada kebijakan pemerintahan Jokowi melalui Menteri Ketenagakerjaan gitu ya, untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun 2021. Tetapi saya mencatat ada DKI menaikkan, ada DIY menaikkan, ada Jawa Timur menaikkan, Sulawesi menaikkan, Sulsel ya. Kemudian Jateng juga menaikkan. Ini pertanda apa? Pertanda nampaknya sudah ada gejala untuk melakukan distrust kepada pemerintah pusat atau minimal kewibawaan pemerintah pusat sudah tidak terlalu nampak wibawanya, itu sudah mulai memudar sehingga ada keberanian orang-orang untuk melakukan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Nah ini berbahaya. Kalau dari udah ada gejala seperti ini sekali, kedua, dua kali dan terus menerus, kemudian dia didukung oleh rakyat dan rakyat melakukan distrust dan disobedient tadi, itu negara bisa terjadi kekacauan publik itu, bisa diam itu. Nah ini yang tentu kita tidak inginkan. Nah semestinya pemerintahan harusnya tetap berjalan gitu ya, melindungi rakyatnya, mensejahterakan, dan tentu harus mendengarkan apa suara mereka gitu. Jangan sampai justru mendengarkan suara para oligarki, kepentingan-kepentingan oligarki, tetapi justru menindas rakyatnya atau justru tidak melayani rakyatnya. Disinilah titik krusialnya. Kenapa suatu pemerintahan itu terjadi distrust atau tidak dipercaya lagi rakyatnya. Mungkin tuh, jadi saya tetap menghimbau rakyat tetap yang menolak ya silakan menolak, tapi jangan sampai melakukan anarki karena yang rugi rakyat juga sendiri. Gitu. Kedua tentu melakukan sesuatu itu dengan akal sehat, jangan sampai dengan emosi semata. Dan saya menghimbau kepada aparat jangan sampai menjadi alat untuk memusuhi rakyatnya sendiri. Karena mereka digaji, dibayar pakai uang rakyat. Nah, untuk penguasa, nah ini harusnya kembalilah ke jalan yang benar. Dia mengambil suara rakyat ketika pemilu, minta didukung oleh rakyat, tetapi setelah dipilih, dia harusnya mengurusi rakyat, bukan hanya mendengarkan suara oligarki. Segelintir orang yang punya kepentingan politik maupun kepentingan bisnis. Di dalam demokrasi memang oligarki itu tidak bisa dihindari karena mereka lah yang melakukan pembiayaan demokrasi cukup besar sehingga kepentingan-kepentingan itu akhirnya tidak bisa dihindari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky atas waktunya malam ini. Baik sahabat Wahyu, kita sudah berada di penghujung acara dan di episode 11 dengan tema Omnibus Law, kerjaan orang besar ditolak rakyat. Nah, mudah-mudahan bincang-bincang santai malam ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kita terkait dengan kebijakan Omnibus Law yang sudah disahkan ini dan bagaimana kita menyikapinya ke depan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran Bung Rocky Al-Maroki atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di pekan depan. Baik, sahabat Wahyu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.